Oke, jadi mungkin aku ulangin dulu ya. Jadi ada variabel, koefisien, konstanta, derajat, dan suku sejenis. Variabel itu apa? Variabel itu huruf. Ya, jadi ada X, Y, Z, A, B, C, berapapun. Apapun itu gitu. Koefisien adalah angka di depan variabel itu. Contoh misalnya 4X. Ini di sini. 4X nih. 4 adalah koefisiennya. Nah, konstanta itu apa? Konstanta itu angka yang nggak ada variabelnya. Kayak gini, plus 6, min 3, misalnya plus 9 gitu. Misalnya 3X plus 9. 9 ini konstanta. Ya. Lanjut ada namanya derajat. Itu adalah pangkatnya berapa? Nih, 39, 1000, pangkat 2, pangkat 2, pangkat. Kalau kayak gini, ini pangkat 1 ya, bukan pangkat 0. Ini pangkat 1 ini. Ya kan, Kia? Iya benar. Pangkat 1. Nah, suku sejenis adalah yang sama pangkat sama variabelnya gitu. Coba aku mau nanya deh. Kalau misalnya 3x kuadrat sama 9y kuadrat. Ini suku sejenis bukan? Bukan. Tidak. Bukan. Tidak. Bukan ya. Bukan. Kalau suku sejenis itu 3x kuadrat sama misalnya 9x kuadrat. Itu mereka suku sejenis. Tapi kalau misalnya variabelnya berbeda, ini berbeda nih, itu bukan suku sejenis. Jadi nggak bisa ditambahkan. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, kalau misalnya gurunya bilang, tolong cantumkan fungsi paling sederhana. Itu boleh ditambahkan di suku sejenis yang sama. Jadi ini kan sama nih. Sama ya. Jadi boleh ditambahkan. Jadi fungsi paling sederhana itu 6x kuadrat plus 3x plus 6. Jadi boleh ditambahkan. Tapi yang ditambahkan cuman konstantanya saja. Si variabel sama derajatnya nggak ditambahin, nggak jadi gini ya. Nggak jadi 6x 6 nggak jadi kayak gini. 6 2x pangkat 4 nggak boleh. Gitu ya. Jadi yang ditambahkan hanya konstantanya saja. Konstanta koefisiennya saja yang di depannya. Ya, itu penting di underline. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Ada masih bingung? Saya masih bingung. Gimana ya Sarah? Boleh. Cara hitung 6x pangkat 2 itu. Boleh tolong diulangi lagi penjelasannya? Oke. Ini dapat dari mana gitu ya? Oke, jadi gini. Ketika ada suatu contoh misalnya suatu fungsi gitu. Ini namanya fungsi ya. Persamaan fungsi atau persamaan kuadrat. Itu kalian identify dulu, kalian tentukan mana suku sejenis yang sama. Ini sama nggak suku sejenisnya? Sama nggak Sarah? Sama. Ketika mereka sama, koefisien mereka boleh ditambahkan. 4 ini sama 2 ini boleh ditambahkan. Jadi 6x kuadrat. Gitu. Sekarang 3x. Ada nggak dia temennya? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada ya temennya. Jadi dia langsung dimasukkan aja 3x. Tuh. Sekarang 6 nih konstanta. Ada nggak temennya? Tidak. Tidak ada. Langsung masuk sini juga. Gitu. Jadi kalian cari temen aja gitu. Kalau dia jomblo, kalau dia sendirian, langsung masukin aja. Kalau misalnya dia ada pasangannya, itu dipasangin dulu gitu merekanya. Ditambahkan koefisiennya. Paham nggak Sarah? Paham. Terima kasih. Oke, mantap. Ada yang nih yang masih bingung? Nggak apa-apa, ngomong aja. Sudah? Oke. Lanjut ke Kiki. Nah,
Mungkin kita lanjut ke operasi perhitungan. Ini tadi sempat disinggung sama Kak Rafa tentang operasi perhitungan tadi yang penjumlahannya ya. Nah, jadi kita awalin dulu ke penjumlahan dan pengurangan dari si aljabar ini. Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan di aljabar ini bisa dioperasikan jika suku-sukunya sejenis. Tadi kan di contohnya 4x kuadrat dan 2x kuadrat itu bisa dijumlahkan ya kan. Sedangkan 3x itu kan nggak punya teman di yang persamaan tadi di aljabar tadi. Makanya dia tetap sebagai 3x dan 6 juga sebagai 6 karena dia tidak punya teman. Karena di sini ditekankan kembali bahwa yang bisa dioperasikan itu suku-suku yang sejenis. Dan yang dioperasikan itu hanya koefisiennya dari si sukunya tersebut. Jadi seperti yang tadi dibilang Kak Rafa, kalau variabel dan derajatnya itu tidak ditambahkan. Dia tetap berdiri sebagai variabel dan derajat yang awal. Hanya koefisiennya saja yang ditambahkan. Nah, kemudian ini untuk bentuk umum. Bentuk umumnya AX plus BX sama dengan A ditambah B tutup kurung X. Nah, kenapa sih tiba-tiba dari AX plus BX bisa jadi A plus B dikali X? Karena kan di sini X-nya ini dia sebagai variabel ya. Mungkin di sini kalian bingung kenapa A dan B-nya tidak dikatakan sebagai variabel. Sedangkan itu juga huruf. Karena di sini kita umpamakan bahwa A dan B-nya itu sebagai angka. Cuman kita tidak mencantumkan seolah-olah itu angka. Nah, mungkin bisa diperjelaskan di yang contohnya ini ya. Dari yang bentuk umum AX plus BX sama dengan A plus B dikali X, di contohnya ini kan 5X plus 3X sama dengan 8X. Maksud di yang bentuk umum ini, biar kalian tahu nih, A plus B-nya ini bisa dijumlahkan, sedangkan X-nya ini harus tetap berdiri sebagai variabel awalnya. Jadi yang bisa ditambahkan hanya koefisiennya. Nah, gimana kalau pengurangan nih, Kak? Nah, kalau pengurangan sebenarnya konsepnya sama dengan penjumlahan. Hanya kalau yang tadi ditambahkan di antara A plus B-nya, dan kalau misalnya di yang pengurangan, ini A dikurang B. Jadi A-nya dikurang dengan B. Mungkin di sini contohnya tidak dicantumkan, mungkin bikin aja kali ya. 5X min 3X sama dengan 2X. Nah, kenapa bisa 2X? Karena kan yang dikurangin itu hanya koefisiennya. Dan koefisien yang tercantum itu 5 dan 3. Berarti kenapa bisa dapat 2? Karena 5 dikurangin 3 dan dikali dengan X. X sebagai variabel dan 5 dan 3-nya ini sebagai koefisien awal dari bentuk umumnya. Jadi tinggal kita kurangin 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, terus di sini di contoh ada juga nih 5x plus 3x kuadrat, dikatakan di situ tidak bisa. Nah, kenapa nih nggak bisa? Karena kita bisa lihat nih x dan x kuadrat, x pangkat 2. Kan sukunya nggak sama nih, karena derajat x dan x kuadrat itu berbeda kan. Yang satunya pangkat 1, yang satunya pangkat 2. Maka dari itu koefisiennya dan variabel ataupun derajatnya itu nggak bisa dijumlahkan karena sukunya tidak sejenis. Dan untuk penjumlahan sendiri, kan karena kalau penjumlahan kan mau kita 5 tambah 3 ataupun 3 tambah 5 kan sama-sama hasilnya 8. Nah, itu bisa dikatakan sebagai sifat komutatif. Dulu kan kalian udah belajar tentang sifat komutatif ya, yang bisa kita katakan sebagai sifat keterbalikan yang hasilnya sama. Jadi bisa kita katakan bahwa bahwa A plus B sama dengan B plus A. Ini mungkin yang sifat komutatif ini nggak perlu bukan nggak perlu dipelajari juga sih, maksudnya kalian perlu tahu, cuman nggak perlu dipusingin karena itu konsepnya. Nah, mungkin bisa ditambahin nih sama Kak Rafa. Nah, jadi bener banget. Kamu tadi aku tekanin ya, kamu hanya bisa menambahkan mereka yang ada pasangannya. Kalau mereka nggak ada pasangan, mereka kalian langsung taruh di tempatnya aja, langsung taruh di jumlahnya gitu. Coba buat yang ini ada yang bisa jawab gak nih? Yang ini nih, ini dulu nih. Yang pengurangan, ada yang bisa jawab gak berapa? Kalau ada yang bisa langsung aja unmute. Oke, kayaknya masih pada bingung. Jadi
kalau misalnya ada kayak gini, kalian tentukan dulu mana suku yang sama. Suku sejenisnya yang mana itu? Yaitu 5x kuadrat sama ini kan. Bener nggak? Ya. Nah, Iya. iya. Benar. Nah, jangan lupa kalau misalnya ada x kuadrat ini, di depannya itu ada 1 angkanya gitu. Ini sebenarnya nih ya, ada angka 1 gitu. Tapi di soal-soal nggak akan pernah dikasih tahu karena emang nggak perlu ditulis sebenarnya. Ya, tapi kan harus tahu kalau misalnya di depan situ ada 1. Jadinya ini langsung aja 5 kurang 1 berapa? 4. 4. 4. 4. X kuadrat. Gitu. Sekarang tinggal yang tengah ini min 3x nih. Dia ada pasangannya nggak? Enggak. Nggak ada. Enggak. Kalau nggak ada, langsung aja dimasukin min 3x. Selesai deh. Gampang nggak? Gampang. Nah, gampang. Kalian perlu ingat ya, kalau misalnya di depan misalnya ada x kuadrat, ada x pangkat 3, x pangkat 4 atau x, ini selalu ada pangkat 1 nih. 1, 1, 1, 1. Ini juga nih pangkatnya 1. Tapi di dunia matematika 1 itu nggak ditulis karena emang ya nggak terlalu ngaruh gitu. Nah, ada yang tahu nggak nih? X pangkat 0 itu berapa? 1. Ini nggak keluar ya? Nah, benar tuh. 1. Ini kayaknya nggak di SMP, tapi ini aku ajarin aja apa yang di SMA, tapi penting juga sih gitu. X pangkat 0 itu jawaban pasti 1 gitu. Jadi kalau kalian tanya nih, kalian misalnya mau nanya teman kalian gitu, coba berapa 1000 pangkat X 1000 X pangkat 0. Jawabannya adalah 1000 gitu. Karena X pangkat 0-nya ini jawabannya 1. Pasti itu. Nah, ini buat tambahan aja ya. Nah, sekarang aku mau kalian jawab yang ada di contoh ini nih. Nomor 1. Anda bisa nggak nih? Agak panjang nih. Ingat, kalian tentukan dulu suku sejenisnya, ditambahkan koefisiennya, lalu ditulis di bawahnya. Lanjut, ada yang bisa nggak nih? Ayo, aku kasih waktu 2 menit ya buat ngerjain nih. Agak panjang soalnya. Kalian harus tentuin ya kayak pusingnya. 1 itu kalian tentuin suku sejenisnya. Jangan gini dulu, salah. Yang paling pertama itu kalian harus tahu mana derajat yang paling tinggi. Lalu kalian tentukan mana suku sejenisnya. Lalu tambahkan. Tambahkan atau kurangkan. Oke, ada yang bisa nggak nih kira-kira? Wih, ada yang jawab tuh 15 plus 10 X kuadrat plus 10. Oke, kita keep dulu itu. Bener nggak tuh? Ada lagi nih yang mau jawab? Silakan langsung jangan mute. Kak, 10x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 15. Oke, 10x pangkat 2 berapa tadi? Ditambah? 10x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 15. Tambah 15. Oke. Ada lagi nih yang jawabannya berbeda? Atau semua setuju sama jawaban itu? Karena Setuju. Oke, setuju. Oke, jawabannya benar. Benar ya. Langsung aja kita bedah nih soalnya. Tadi aku udah bilang kita tentukan derajat yang paling tinggi dulu. Coba di sini, di yang satu ini, derajat yang paling tinggi itu berapa? 9x kuadrat. 9x Oke, kuadrat. jadi derajat yang paling tinggi adalah x kuadrat ya. Jadi ini nih, paling tinggi nih. Nah, ketika kamu udah menentukan itu, kamu langsung cari suku sejenisnya. Yaitu 9x kuadrat sama x kuadrat kan?
Ada lagi nggak nih selain yang ini sama yang ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Langsung kalian tambahkan 9x kuadrat 9 ditambah 1. Ingat ada 1 sini ya. 10x kuadrat. Artinya ini benar nih yang depan nih. Sekarang setelah x kuadrat berapa lagi derajat paling tinggi? Setelah x kuadrat. X. 7X. X. Itu 7X. 41. X. 41. Sekarang mana aja nih yang pangkatnya 1? 7X 3X. sama 3X. Oke. 3X sama 7X. 3x sama 7x. Oke. Langsung ditambahkan. Ingat ini pasti depan tambahkan nih. Jadi 10x. Sekarang kita udah ada lagi nih yang ada derajatnya gitu. Sekarang kalian, oh iya sebenarnya gini, aku baru ingat. Sebenarnya 9 sama 6 ini itu ada suku derajatnya. Tapi suku derajatnya itu 6x pangkat 0. Ingat gak tadi aku udah bilang x pangkat 0 itu 1. Makanya, jadi kan 6 dikali 1 sama dengan 6. Ini aku bawa ke basicnya ya. Tapi emang di sekolah-sekolah langsung aja kali 6. Tapi kalau misalkan kalian harus tahu dapat dari mana 6 gitu. Karena dalam suatu soal kuadrat biasanya itu turun menurun gitu. Dari x pangkat 2, x pangkat 1 sampai x pangkat 0. Nah, 6 di sini itu sama 9 itu x pangkat 0. Tapi karena 1 jadi nggak ditulis. Paham nggak? Paham ya? Paham. Oke. Sekarang 6 ditambah 9 yaitu 15. 15. Nah, ini arti benar nih gitu. Benar. Sekarang mungkin Kiki mau jelasin nomor 2, Ki. Nah, mungkin adik-adiknya mau coba dulu kali. Oke, boleh. Waktu 2 menit ya buat kerja ini. Coba. Ayo, misalkan ini tadi aku udah itu caranya gitu. Sekarang ini ada pengurangan nih. Ingat ya, jangan semua ditambahin. Ada pengurangan di sini gitu. Boleh saya jawab nggak? Boleh, silakan. Siapa? Brenda. Oke, boleh. 2X pangkat 2 tambah 3. Nggak tahu. Ya, oke. Kita keep jawabannya. Ya, ada yang mau menyanggah kah? Ini salah nih. Yang benar adalah ini. Ada yang mau menyanggah? Tidak. Tidak. Oke. Ini ada nih yang jawab nih 10x kuadrat. Oke, kita keep ya. Berapa nih? 10x pangkat 2 plus 3 ya. Ada juga nih. 10x pangkat 2 plus 3. Oke. 10x kuadrat ditambah 3. Oke. Udah ditaruh sini ya. Jadi kita punya 2 jawaban nih. Ya, punya 2 jawaban. Silakan nih. Kak Kiki yang akan menentukan mana jawabannya benar. Silakan Kak Kiki. Oke, nah kita buat nentuin hasil dari aljabar ini, kita balik lagi ke cara yang 1, 2, 3 di awal nih. Pertama kita cari dulu derajat yang paling tinggi. Nah, derajat yang paling tingginya berapa nih? Ada yang tahu? X kuadrat. Kuadrat. Nah, X benar. kuadrat. Nah, kemudian kita cari nih suku sejenisnya. Kan berarti suku sejenis ini didasarkan pada X kuadratnya itu kan yang tadi kan. Nah, berarti kita cari nih yang sukunya punya X kuadrat, yang mana aja nih? Yang X kuadrat sama X kuadrat. Dengan X kuadrat sama 6X kuadrat. Nah, benar. Jadi ada 5X kuadrat, min 9X kuadrat, dan 6X kuadrat. Nah, kemudian kita operasikan. Di sini ada yang
negatif, ada yang positif nih. Nah, mana nih yang negatif? Yang negatif ada di -9 dan yang positif 5 dan 6. Nah, tinggal kita operasikan aja nih. 5 dikurang 9 berapa? -4. -4. -4. Gimana? Ya benar. -4 ditambah 6. 2. Nah, jadi kan berarti koefisien dari operasi yang X kuadrat itu jadi 2 ya. Jadi 2X kuadrat kan. Karena tadi kan X kuadratnya tetap berdiri sebagai X kuadrat. Karena dia variabel dan derajatnya. Kemudian ada 9 dan -6. Kan ini keduanya nih konstanta ya. Dan dia tadi kan pangkat X, pangkat 0. Berarti tinggal kita operasikan aja nih. 9 min 6 berapa nih? 3. 3 ya. Nah, berarti hasilnya itu 2X kuadrat ditambah 3. Kenapa 2X kuadrat? Tadi yang udah kita cari, 2X kuadratnya itu dapat dari 5X kuadrat min 9X kuadrat ditambah 6X kuadrat. Itu untuk 2X kuadratnya. Nah, untuk konstantanya, kan tadi 9 min 6. Hasilnya jadi 3. Nah, berarti jawaban yang tepat itu 2X kuadrat plus 3. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Tidak. Nggak ada, Kak. Tidak. Saya mau tanya, Iya. kenapa enggak yang didahului yang pertambahan dulu, Kak? Boleh. Coba ditambahkan dulu, Kiki. Silakan. Nah, mungkin berarti kan yang pertambahan ini ada 5 dan 6 ya, yang positif nilai si koefisiennya. Nah, 5 ditambah 6 berapa nih? 11. 11. Nah, kemudian ada 9X kuadrat, sedangkan di depannya 9 itu ada negatif nih, ada minus. Nah, itu bisa kita katakan bahwa si koefisiennya dari X kuadrat, dari min 9X kuadrat itu min 9, bukan sebagai 9 doang. Jadi dia min 9. Jadi walaupun kita tambahkan dahulu antara 5 dan 6 kan jadi tadi 11. 11 dikurang 9 berapa hasilnya? 2. Nah, jadi walaupun kalian mendahulukan yang pengurangan atau penjumlahan, itu hasilnya tetap sama. Tapi mungkin kalau tadi penjumlahan dulu, hasilnya maksudnya kalian bisa menemukan yang hasilnya positif terus ya. Kalau misalnya tadi kan kalau minus sempat ketemu dengan min berapa tadi? Min 4 ya. Baru dikembalikan lagi ke positif karena ditambahkan dengan 6. Jadi walaupun ditambahkan dulu kemudian dikurangkan ataupun dikurangkan dulu kemudian ditambahkan, itu hasilnya sama. Karena sebenarnya untuk pengurutan operasi bilangan itu kan mungkin kalian dulu belajar pembagian dulu, kemudian perkalian, kemudian pengurangan atau tambahan dulu. Nah, itu sebenarnya lebih difokuskan kepada pembagian dan perkalian dibanding pengurangan dan pertambahan. Karena dulu kalian udah belajar tentang sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan kan? Seperti yang tadi kan komutatif, kemudian distributif, asosiatif. Nah, jadi intinya walaupun dikurangkan dulu atau ditambahkan dahulu, itu hasilnya tetap sama. Jadi koefisiennya 2. Nah, gimana? Jelas gak? Jelas, Kak. Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Tidak. Jadi ingat ya, ini itu min 9, ini itu plus 6, ini itu juga plus 5 gitu. Jadi jangan lupa depannya itu ada plus, ada minus, ada segala halnya. Ya, gitu kan, jangan sampai lupa, nanti bakal salah. Oke, lanjut ya. Wah, perkalian ini. Susah. Oke, aku jelasin perkalian ya, nanti Gigi jelasin perpangkat. Oke, perkalian itu dapat dioperasikan pada suku sejenis maupun tidak sejenis. Oke, jadi kalian perlu lihat nih. Dapat dioperasikan pada suku sejenis maupun tidak sejenis. Dan sifatnya juga komutatif. A kali B, B kali A juga sama. Nah, maksudnya apa nih? Ini bisa
sejenis dan tidak sejenis nih. Contohnya kayak gini. Oke, contoh aja ya. Ini kalian udah pernah dengar belum? Namanya perkalian pelangi. Ada yang pernah dengar? Belum. Belum. Oh, belum pernah. Oke. Jadi ada kalau misalnya di persamaan kuadrat itu namanya perkalian pelangi. Kayak gimana sih? Kayak gini contohnya nih. Ini ke sini, ini ke sini. Itu wajib. Ketika di tengah-tengahnya itu ada minus, ada plus, itu wajib kalian kali pelangi. Nggak boleh kalian cuman kali depan doang. Cuman 4x kali 2x 8x kuadrat gitu. Nggak boleh. Harus dua-duanya kalian kalikan, karena ketika ada minus ada plus itu namanya dua suku berbeda. Ya kan Nick ya? Iya benar. Dua suku berbeda. Oke. Jadi langsung aja. Jadi kalau gini langsung kali pecah jadinya. 4x kali 2x. Ya kan? Sama 4x dikali min 5y. Nah, ingat ketika ini sejenis ya. Langsung dikalikan aja. Nah, kalau di perkalian semuanya dikalikan. Gitu. Jadi langsung 8x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena gini. 4x itu pangkat 1. 2x itu pangkat 1. Nah, dalam perkalian, di sini nih, kita tarik sini dulu deh. Ini lihat ya. Kalau misalnya ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu pangkatnya boleh ditambahkan. Jadi M plus N. Gitu. Sama juga ini. Ya, ini kan A pangkat M pangkat 1, ini 2 M juga ya. 2 M pangkat 1. Boleh tambahkan jadinya kok A 4M ya. Jadi 8M pangkat 2 atau 8X kuadrat. Jadi kalau misalnya perkalian pangkatnya ditambah. Kalau pembagian nanti dikasih nama kaki ini. Gitu. Ya, jadi boleh tambah jadinya 8x kuadrat. Nah, yang ini sekarang, ini agak susah nih. X sama Y itu suku yang sejenis enggak? Enggak. Tidak. Enggak. Nah, Tidak. tapi kalau di perkalian itu boleh dikalikan. Nanti langsung kalikan aja. Koefisien dikali koefisien, min 20. Variabel dikali variabel, X kali Y. Itu asal aja tulis XY. Gitu. Ya. Aku ulangi lagi. Jadi kalau udah kayak gini, kalian tentukan dulu variabelnya X sama Y kali X pangkat Y. Konstantanya 4 kali min 5 min 20. Gitu. Dapat deh. Jadi 8X kuadrat min 20XY. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ada yang bingung nggak nih? Tidak. Tidak. Itu plusnya kenapa bisa jadi min ya? Nah, oke, bagus, pertanyaan bagus. Jadi gini, sebenarnya itu kita tuh menambahkan dua suku. Yang kiri kan tadi kan yang ini nih, hasilnya 8x kuadrat kan? 8x kuadrat. Yang ini nih, min 20x ya kan? Nah, di sini kita tambahkan, ya kan? Karena ini di tengah-tengah tambahkan. Nah, jadi berapa kalau plus ketemuin apa jawabannya? Negatif. 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 Jadi langsung aja. Terus ketemu min negatif, jadi 80. 8x kuadrat min 20x. Nih, tambahan tuh. Tanda plus sama plus jadi plus. Min sama min jadi plus. Kalau dikali ya. Plus kali min jadi min. Oke. Ada yang masih bingung nih yang tadi? Ini dulu nih. Saya Boleh, yang mana? Bingung di mana ya? hitungnya yang 4x. Minimal Y. Iya. Oke. Aku pecah lagi ya. Jadi di sini 4x dikali min 5y.
Nah, gini aja, simpel lagi nih. Pertama, kalian kalikan dulu konstantanya. Coba berapa konstantanya? 4 dan 5. 4 sama min 5 ya. 4 sama min 5. Bingung nih menentukan konstanta? Udah bingung? Maaf, Tidak. kayaknya koefisien. Oh iya, salah. Astagfirullah. Koefisien. Maaf, aku sering kebalik. Koko. Iya. Koefisien, benar. Jadi menentukan dulu koefisiennya. Jadi 4 sama min 5 itu koefisien kan. Dikalikan merekanya, jadi min 20. Sekarang kalian menentukan yang namanya variabelnya. Ada X sama Y. Mereka bisa nggak dikalikan? Nggak bisa. Kalau udah nggak bisa, langsung terus saja. X, Y. Selesai deh. Ada yang bingung? Tidak. Oke, tidak. Mantap. Siap ya. Jadi itu buat perkalian. Nanti soal-soalnya sulit-sulit nih. Jadi nanti kita bakal drilling soal. Ya. Ini buat perkalian dulu. Langsung aman ya. Pembagian Kak Kiki. Oke, jadi kita masuk ke pembagian. Nah, pembagian ini tuh bisa kalian lihat bahwa pembagian ini bisa dioperasikan pada suku sejenis maupun tidak sejenis. Nah, maksudnya apa sih? Walaupun kalian nemuin nih, misalnya 4AX dibagi dengan 4XZ. Nah, itu bisa dibagi. Nah, mana yang bisa dibagi? Yang bisa dibagi itu yang punya variabel dan koefisien yang sama. Maksudnya kan 4AX dibagi 4XZ. Kan 4 dan 4 kan sama kan antara atas dan bawah. Nah, itu bisa dibagi. Nah, kemudian X dan X kan juga sama kan. Tadi kan 4AX dibagi 4XZ. Kan X dan X. Nah, itu bisa dibagi tuh antara X dan di atas dan X yang di bawah. Nah, kan berarti tinggal sisa A yang di atas dan Z yang di bawah kan. Sedangkan itu kan berbeda tuh. A dan Z kan berbeda kan. Nah, itu nggak bisa dibagi. Jadi hasil akhirnya itu A per Z. Jadi kalian nggak harus sampai menemukan angka di hasil akhirnya. Walaupun kalian menemukan hasil akhirnya variabel, itu tetap jadi jawaban. Nah, di sini ada contoh 4XY dibagi dengan 2XY. Kan di sini, kalau di sini variabelnya kan XY dan XY. Dia sama kan antara atas dan bawah. Itu hanya berbeda di koefisien antara atas dan bawahnya aja. Yang atas 4, yang bawah 2. Nah, kenapa nih Kak tiba-tiba hasilnya ditulis sebagai 4? Nah, karena di sini ada yang sama antara atas dan bawah. X dan Y. Kan atas punya X, bawah punya X. Atas punya Y, bawah punya Y. Itu bisa dicoret tuh. X yang di atas dengan X yang di bawah, kemudian Y yang di atas dengan Y yang di bawah. Nah, mungkin di sini kayaknya agak salah nih. Harusnya bukan 4, hasilnya 2. Kenapa 2? Karena 4 ini kan bisa dibagi dengan 2 ya. 4-nya yang di atas bisa dibagi dengan yang bawah karena 2 itu habis membagi 4. Jadi hasilnya itu 2 bukan 4 nih. Kayaknya ada kesalahan di modulnya. Jadi caranya itu kalian tentuin nih mana yang punya kesamaan, baik itu variabel ataupun koefisien. Jadi koefisiennya nggak harus sama sih, yang penting bisa membagi. Nah, kemudian yang sama tersebut bisa kalian bagi antara atas dan bawah. Jadi di sini X dengan X itu bisa dibagi, bisa dicoret. Kemudian Y dengan Y itu bisa dicoret. Kemudian 4 dan 2 kan juga bisa dicoret ya. Jadi 4 dibagi 2 kan jadi 2. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, saya mau tanya. Ya. Ini hasil akhirnya 2 aja atau variabelnya juga ikut? 2 aja. Jadi kalaupun variabelnya nanti habis, itu ditulis yang ada aja. Walaupun mungkin ini atas dan bawah misalnya 4XY dibagi dengan 4XY. Kan XY dibagi XY kan habis. Kemudian 4 dibagi 4 kan hasilnya 1 ya. Itu hasilnya jadi 1. Jadi sesuai apa adanya yang bisa dioperasikan aja itu sebagai hasil akhir. Kalaupun nanti hasil akhirnya variabel,
itu juga bisa dikatakan sebagai hasil akhir. Oke. Jadi hasil akhir ini bisa dikatakan sebagai hasil paling sederhananya istilahnya. Mungkin aku kasih Nah, kemudian soal yang agak ribet nih Terima ya. kasih. Nih, aku kasih Nah, soal bisa. misalnya 21 X pangkat 3 Y kuadrat per 7 X Y kuadrat. Oke. Silakan. Ini soal lumayan susah nih, lumayan hot gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Nanti kayak Kak Kiki jelasin kalau misalnya udah. Yang mau jawab bisa melalui chat atau on mic ya. 3X pangkat 3. Berapa, Maaf? 3X pangkat 3. Pangkat 3. Ya. Ini kita keep dulu ya. Ada yang 3X pangkat 2. Ada yang 3. 3X pangkat 3, Kak. Oke, kita keep dulu ya. Jawabannya ada 3X pangkat 3. Ada yang jawab juga nih 3X pangkat 2. Oke. Nah, mungkin bisa kita bahas sekarang ya. Yang mau jawab bisa tetap langsung chat aja walaupun aku lagi ngejelasin. Nah, kita masuk ke caranya dari pembagian itu tadi ya. Jadi kita cari dulu mana yang sama nih antara atas dan bawah. Nah, kan kalau misalnya yang tadi yang contoh 4XY per 2XY, kan itu kan nggak ada derajat yang lebih dari 1 kan. Semuanya derajatnya 1 nih. Antara X dan Y itu kan dua-duanya 1 nih. Sedangkan di sini kita nemuin nih, ada yang pangkatnya 3, ada yang pangkatnya 2, ada yang pangkatnya 1. Nah, kalau kayak begini, apa dong yang sama kan antara atas dan bawah? Di sini yang bisa kita lihat yang sama hanya Y pangkat 2 dengan Y pangkat 2 antara yang atas dan bawah kan. Nah, di sini kita bisa lihat nih X pangkat 3 dengan X pangkat 1 yang di bawah. Kan di situ variabelnya sama nih, sama-sama X. Yang berbeda hanya derajatnya. Nah, di sini bisa walaupun derajatnya berbeda, tapi variabelnya sama, itu bisa kita coret. Jadi, X pangkat 3 dibagi X, ada yang tahu nggak berapa nih? 3. X pangkat 2. Nah, benar nih, X pangkat 2. Kenapa? Karena kalian kan X pangkat 3 ini bisa dikatakan sebagai X kali X kali X. Nah, kemudian dibagi dengan 1X. Hanya ada 1. Sedangkan yang di atas ada 3 nih X-nya yang dikalikan. Kan berarti kita coret nih. 1 X di bawah dengan 1X di atas kan. Jadi tinggal 2X yang ada di atas yang dikalikan. Jadi bisa kita katakan sebagai X kuadrat. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Ada Y kuadrat dengan Y kuadrat. Kan sama nih dua-duanya nih. Nah, berarti bisa kita bagi nih langsung, bisa kita coret. Nah, ada yang tahu nggak Y kuadrat dibagi Y kuadrat berapa? Y pangkat. Maaf, berapa? Habis, Kak. Habis. Nah, habis. Kalau habis itu bisa kita katakan sebagai 1 ya. Nah, bisa kita katakan sebagai 1. Nah, berarti si Y kuadratnya ini ketika dioperasikan hasilnya ini 1. Jadi ketika di hasil akhirnya, nanti si Y kuadratnya ini tidak tercantum. Karena 1 itu tidak perlu dicantumkan kan di hasil akhir. Nah, kemudian di sini ada lagi nih, 21 dengan 7. Kan 7 itu habis membagi 21 kan. Karena 21 itu bisa dibagi dengan 7. Nah, walaupun berbeda angkanya, tetapi bisa dibagi, itu bisa kalian bagi aja langsung. Ada yang tahu 21 dibagi 7 berapa? 3. Nah, berarti hasil akhirnya tinggal kita satuin istilahnya
operasi-operasi yang telah kita hitung tadi. Ada 3 yang merupakan hasil dari 21 dibagi 7. Kemudian ada X kuadrat yang merupakan operasi dari X pangkat 3 dibagi X. Dan 1 yang merupakan hasil dari operasi Y kuadrat dibagi Y kuadrat. Jadi hasilnya berapa? Ada yang tahu? 3X. 3x kuadrat. Nah, benar. 3X pangkat 2. Karena 3-nya tadi yang aku sebutkan dari 21 dibagi 7, X kuadrat dari 3X, X pangkat 3 dibagi X, kemudian 1 kan tidak perlu dicantumkan ya, tapi kalian tetap harus tahu bahwa 1 itu merupakan hasil operasi dari Y kuadrat dibagi Y kuadrat. Jadi jawaban yang tepat ini X kuadrat. Nah, mungkin kalian yang tadi jawab 3X pangkat 3, mungkin kalian, aku tahu kalian bisa nih, cuman mungkin kurang teliti aja kan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Tidak. Tidak, Kak. Jadi khusus Oke. di pembagian itu X dengan Y, kalau bertemu X dengan Y itu hilang atau hapus. Jadi nggak hanya X dan Y sih, semua variabel kalau misalnya nemu yang sama antara atas dan bawah, itu bisa dibagi derajatnya. Jadi walaupun kalian nemunya A dengan A pangkat 4 atau A pangkat 3, dengan bawahnya juga A, itu bisa dibagi. Tapi kalau misalnya A dengan Z kan berbeda kan, itu nggak bisa dibagi. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ini 3-nya, yang 3X pangkat 3 itu, Ya. pangkat 3-nya dibagi sama 3. Bagaimana? Oh, maaf yang mana? Yang Itu hasilnya bisa 2 karena nilai Y-nya. Enggak, karena kan yang 2X 21X pangkat 3 dibagi 7X ini ya yang ditanyakan. Nah, karena kan tadi ini aku jelasin nih di yang X, konsep X pangkat 3 dengan X pangkat 1. Kan kita tahu nih dulu kalau X pangkat 3 ini X dikali X dikali X. Jadi X-nya ini dikalikan dengan X sebanyak 3 kali. Jadi kan X dikali X dikali X. Dibagi dengan X pangkat 1. Sedangkan X. Kan yang di atasnya ada 3X yang dikalikan, yang di bawahnya hanya ada 1. Berarti kan yang dicoret itu hanya boleh 1 kan, 1X di atas dengan 1X di bawah. Sisanya kan, tapi masih ada tetap nih, 2X yang dikalikan di atas kan. Karena kan tadi udah habis nih satunya. Yang di bawah dan 1 yang di atas juga udah dicoret, udah dipinjem nih sama yang di bawah. Jadi tinggal sisa X kuadrat, X dikali X. Gimana? Jelas kan? Jelas. Jelas. Jelas, Kak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang nanya nih, kalau pangkatnya yang sama tapi variabelnya beda bisa dicoret nggak, Kak? Itu nggak bisa dicoret karena yang sama itu harus variabelnya dan pokoknya variabel, konstanta atau koefisien itu mungkin nggak harus sama juga sih antara koefisien dan konstanta. Yang penting kalau koefisien dan konstanta itu bisa habis membagi ya. Nah, kalau misalnya pangkatnya yang sama itu nggak bisa dibagi karena kita di sini mengoperasikannya dari kesamaan variabelnya, bukan kesamaan pangkatnya. Jadi untuk jawaban yang tadi variabelnya berbeda, pangkatnya sama, itu bisa dicoret apa enggak, itu nggak bisa. Jadi intinya yang boleh dicoret atau boleh dibagi atau boleh dikali itu yang yang boleh dibagi itu yang variabelnya sama. Soal ini nih, coba nih, berapa nih? Habis jawab nggak tuh? Yang aku buat soalnya. Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu nggak jawaban berapa ini? Nggak tahu ya. Jadi 2X. kalau berapa? 2XY. Nah, 2X. 2XY itu X kali Y atau X bagi Y? Kali. Kali, oke. Ada yang jawab 2XY. Ada lagi nih jawaban yang lain.
2. 2. Oke. Dan jawab 2. Ada lagi nggak nih jawaban lainnya? Ini ada yang jawab juga nih ke aku nih. 2 X per Y. Oke, 2X per Y. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Kalau nggak kita bedah soalnya. Oke, kalau misalnya nggak ada, jadi kalau misalnya ada kayak gini, kita lihat dulu variabelnya sama nggak? Variabelnya nggak sama. Beda. Kalau misalnya variabelnya nggak sama, langsung aja taruh. Soalnya langsung aja taruh. Jadi X per Y gitu. Nah, ketika variabelnya sudah ditaruh, sekarang kita lihat koefisiennya. Nah, koefisien itu selalu boleh dibagi. Ketika mereka bisa dibagi, selalu boleh dibagi. Jadi langsung aja 4 bagi 2. Coret nih. 2. Jadi taruh 2XY. X per Y. Nah, kayaknya Kak Rafa ada gangguan. Mungkin Halo, masuk ke suaranya? aman gak aman? Oke. Sorry, tadi internetnya hilang. Bentar, guys. Hilang. Kita tadi ada yang bingung nggak nih? Yang 2X per Y itu. Aku kasih soal lagi ya nih. Udah kelihatan belum? Ya. Oke, jadi kalau gini jawabannya 2X per Y ya. Karena si variabelnya itu nggak bisa kita bagi karena berbeda. Tapi koefisiennya bisa kita bagi. Gitu. Coba aku kasih pertanyaan lagi. Misalnya ada 4 berapa ya? 9X kuadrat per 4X kuadrat. Oke, ada yang jawab nggak nih? Ada yang jawab? Ada yang 2,25 nih. Yang mau jawab bisa langsung on mic atau chat ya. 2,25. Ada yang jawab juga 2,5. Kemudian ada yang jawab juga 22,5. Nah, kayaknya karena udah banyak yang jawab juga, mungkin bisa kita bahas sekarang ya. Nah, di sini ada permasalahannya atau soalnya 9X kuadrat dibagi dengan 4X kuadrat. Nah, di sini kita bisa melihat kesamaan nih. Ada variabel yang sama, yaitu variabel X kan. Dan di sini pangkat dari si X-nya itu dua-duanya sama antara atas dan bawah. Nah, berarti kan bisa langsung kita coret nih, bisa kita bagi si X kuadrat di atas dan di bawah. Nah, X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Ada yang tahu berapa hasilnya?
1. Satu. Kenapa 1? Karena X dan X-nya kan X kuadrat itu kan X dikali X. Dibagi dengan X kali X. Kan dua-duanya istilahnya punya X yang dikalikan dengan X 2 kali. Halo, ini Kiki ini ya, ngelek ya. Jadi kalau misalnya tadi, jadi ini tuh kalau dipecah, ini ada 9 X kali X per 4 X kali X. Ya kan? Nah, ketika ini bisa dicoret. X, 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 X. Tinggal 9 per 4. Udah, 9 per 4. Ini jawabannya gitu. Bisa 9 per 4, bisa juga 2,25 sama aja. Ini dalam pecahan, ini dalam desimal. Ya. Oke. Ada yang masih bingung nih kalau misalnya buat yang ini? Hapus saja ya. Ada yang bingung? Sekarang kita langsung aja ya ke pangkatan nih. Mau jelasin Ki? Halo, suaraku udah aman belum? Aman. Maaf banget tadi aku ke-reconnect ya. Nah, lanjut kita ngebahas tentang perpangkatan. Nah, untuk perpangkatan ini kita harus tahu dulu bentuk umum dari pangkat-pangkat dasarnya. Nah, pertama ada A pangkat 0. Nah, kan tadi Karafa di awal juga udah bilang bahwa variabel atau sesuatu berapapun, baik variabel ataupun angka dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya selalu 1. Nah, ini untuk penjabaran kenapa hasilnya 1, ini kalian bakal temuin di SMA nanti. Atau mungkin di kelas 9 juga kalian bakal dapet kayaknya. Nah, nih misalnya contohnya nih, 1000 pangkat 0, itu hasilnya tetap sama dengan 1. Jadi, tadi seperti yang aku bilang juga, berapapun atau variabel apapun dipangkatkan dengan 0, itu hasilnya tetap 1. Nah, lanjut ke poin kedua nih. A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M plus N. Nah, kenapa nih bisa nih pangkatnya antara M dan N ditambahkan? Karena di sini kita bisa ngelihat nih, ada sesuatu keunikan, di mana A-nya ini atau variabelnya itu sama kan, antara yang dikalikan di kiri dan di kanan. Nah, yang berbeda di sini hanya derajatnya kan, atau pangkatnya. Yang satu M, yang satu N. Nah, jadi bisa kita bahasakan atau istilahkan, kalau misalnya kalian nemuin dua variabel yang dikalikan, walaupun pangkatnya berbeda, itu variabelnya tetap, tapi pangkatnya ini bisa kalian jumlahkan nih. Nih, contohnya X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Kan X dan X-nya ini sama kan? Dua-duanya X. Yang berbeda hanya pangkat 2 dan pangkat 3-nya. Nah, di sini berarti variabelnya tetap. 2 dan 3-nya ini bisa kita tambahkan sesuai dengan bentuk umum atau konsep yang di atas ini, yang A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi hasilnya ini X ditambah di X pangkat 2 ditambah 3. Yang hasilnya itu X pangkat 5. Karena X-nya sama, yang bisa kita tambahkan itu 2 plus 3-nya. Nah, hasilnya jadi X pangkat 5. Nah, sampai sini ada yang bertanyain nggak? Pangkatnya tidak dikali. Mohon maaf, kenapa? Pangkatnya tidak ikut dikali. Oh, kalau misalnya perkalian, kalau misalnya variabelnya dikalikan, itu pangkatnya ditambah, bukan dikalikan. Dan variabelnya tetap. Jadi pangkatnya itu kalau untuk perkalian itu ditambah.
Coba tuh soal yang atas tuh, yang aku udah kasih tuh. 4x pangkat 3 dikali 2x kuadrat, berapa tuh? Dan jawab. Nah, udah ada yang jawab. Ada yang 6x pangkat 5, ada yang 8x pangkat 5. 8x pangkat 5. 8x pangkat 5. 8x pangkat Oke, 5. kita berarti ada keep 2 jawaban ya. 8x pangkat 5 dan 6x pangkat 5. Nah, bisa kita bahas sekarang kali ya. Nah, di sini tadi kalau untuk yang konsep perpangkatannya sendiri, di sini bisa kita lihat di variabelnya kan, di x pangkat 3 dengan x pangkat 2 kan. Nah, jadi x pangkat 3 dan x pangkat 2-nya itu untuk variabelnya tetap dia berdiri sebagai x, sedangkan pangkatnya itu, pangkat 3 dan pangkat 2-nya itu kita tambahkan, walaupun operasi di sininya itu perkalian. Jadi di sini kalau misalnya kalian ketemu operasi perkalian aljabar yang variabelnya sama tetapi pangkatnya berbeda, itu berarti ditambahkan. 3 ditambah 2, jadi pangkatnya ditambahkan. Jadi x pangkat 5. Nah, untuk koefisiennya gimana nih? Nah, untuk koefisiennya dia nggak berpengaruh nih. Maksudnya nggak berpengaruh, kenapa sih? Maksudnya nggak berpengaruh terhadap operasi yang dipangkatin ini. Jadi, walaupun misalnya operasinya perkalian, dia tetap sebagai perkalian. Jadi 4 dikali 2. Nggak sebagai penjumlahan. Nggak jadi 4 plus 6. Karena di sini yang ditambahkan itu pangkat dari si variabelnya, bukan koefisiennya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu koefisien dan konstanta, itu tetap disesuaikan dengan operasi yang ada. Yang dijumlahkan itu hanya pangkat dari si variabelnya. Kalau kalian menemukan operasi di perkalian aljabar. Jadi 4-nya ini tetap dikali 2, bukan ditambah 2. Nah, jadi 4 kali 2 berapa? 8. Nah, 8. 8. Nah, terus tadi kita tahu x pangkat 3 dikali x pangkat 2 itu kan x pangkat 5 kan. Yang didapat dari x pangkat 3 plus 2. Jadi hasilnya 8x pangkat 5. Nah, ada yang mau ditanyain? Udah bingung nih. Mau kita lanjut ke yang selanjutnya. Yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau dikali itu ditambahkan, kalau dibagi itu dikurangkan. Gitu. Jadi misalnya ada 9x pangkat 3 dibagi 3x. Ya. Berapa jawabannya nih? Ada yang bisa jawab? Coba ada yang bisa nggak nih? 3x kuadrat. 3x kuadrat. Oke, boleh. Ada ingat nih? Oke, semua 3x kuadrat ya. Nah, benar jawaban 3x kuadrat. Kenapa? Karena 9x pangkat 3 dibagi 3x. Coret nih koefisiennya. 3. Ini juga nih. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1. Artinya kan X pangkat 3 dikurangin 1. Sama dengan X kuadrat. Jadi jawabannya 3X kuadrat. Oke, clear ya. Sekarang ini nih. Coba Kiki jelasin Kiki.
Contohnya 9 pangkat Kemudian, X. nah, di sini aku jelasin dari si konsep bentuk umumnya dulu ya. Nah, di sini kalau di sini kita melihatnya berbeda variabel tetapi sama pangkat. Ini tadi kalian juga kayaknya ada yang nanya ya sebelumnya di yang poin sebelumnya. Di sini kalau misalnya kalian menemukan perbedaan variabel tapi pangkatnya sama. Jadi di sini contohnya A pangkat M dikali B pangkat M, kan di situ variabelnya berbeda karena kan A sama B itu kan berbeda kan. Tapi pangkatnya sama-sama M nih. Nah, di sini variabelnya itu bisa kalian kalikan. Tapi pangkatnya itu sebagai tetap berdiri seperti awalnya. Jadi yang dikalikan itu variabelnya, pangkatnya itu tetap berdiri sebagai pangkat awalnya. Jadi di sini kan A pangkat M dikali B pangkat M. M-nya tetap berdiri sebagai M, sedangkan A dan B-nya ini dikalikan di dalam kurung. Jadi A kali B dipangkatkan dengan M. Jadi hasilnya itu AB pangkat M. Nah, di sini ada contoh nih. 6x kuadrat dikali 1x kuadrat. Ini mungkin 1x kuadrat biar kalian nggak bingung ya. Tadi kan x kuadrat itu berapa sih koefisiennya? Nah, di sini ditulis nih 1x kuadrat. Nah, ada yang tahu nggak nih jawabannya? X kuadrat. 6x kuadrat. Oke. Ada jawaban lain? Nah, sepertinya nggak ada jawaban lainnya. Jawabannya kuadrat. Nah, kenapa 6x kuadrat? Karena kan tadi 6x kuadrat dikalikan dengan x kuadrat. Kan yang di depan itu koefisiennya 6, kemudian yang di kanan itu koefisiennya 1 kan. X kuadrat itu kan punya koefisien 1 kan. Nah, di sini tinggal kita kalikan aja nih. 6 dikali 1 kan tetap 1, sedangkan x kuadrat ini tetap x kuadrat. Nah, mungkin tapi kalau di sini x dan x itu variabel tetap sama ya. Dan dia ini berarti punya dua kesamaan antara variabel dan pangkat. Nah, kalau misalnya konsep yang A pangkat M dikali B pangkat M, itu misalnya kita contohkan yang satunya 6x kuadrat dikali dengan y kuadrat. Nah, 6x kuadrat dikali y kuadrat. Kan x dan y ini berbeda kan? Variabelnya ini berbeda. X dan Y nggak sama. Nah, kalau kayak begitu, kita cari nih apakah pangkatnya sama apa enggak. Ternyata kan 6x kuadrat dikali Y kuadrat. Kan X kuadrat dan Y kuadrat sama-sama pangkat 2 kan. X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 2. Nah, kalau misalnya sama-sama pangkatnya sama, itu pangkatnya berdiri tetap, X dan Y-nya dikalikan. Jadi, kalau misalnya kalian nemuin 6x kuadrat dikali y kuadrat. Itu hasilnya 6xy kuadrat. Karena x dan y-nya dikalikan, duanya tetap berdiri sebagai pangkat awal. Sedangkan 6-nya itu, kenapa tetap 6? Karena kan y kuadratnya itu koefisiennya 1 kan. Jadi 6 dikali 1 tetap 6. Xy kuadratnya, x dikali y, dan kuadratnya itu pangkat awalnya. Nah, ada yang mau ditanyain nggak? Coba ada bingung nih, tuh yang tadi. Atau udah aman? Kak, Ya, boleh. Kenapa? masih bingung yang bagian yang hitung variabelnya beda. Mungkin bisa dicontohin berapa ya? 4x pangkat 3 dikali dengan 2x pangkat 2y pangkat 3. Nah, di sini kan
kalian bisa menemukan perbedaan di variabel kan, sedangkan pangkatnya sama dan koefisiennya 4 dan 2 itu gak usah dihirauin dulu untuk konsep yang di sini. Kalian di sini memfokuskan dulu di variabelnya aja, variabel dan pangkat. Nah, kan pangkatnya sama nih, X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Pangkatnya sama-sama 3. Hanya berbeda di variabel. X dan Y kan tidak sama. Nah, berarti ketika dikalikan antara X pangkat 3 dengan Y pangkat 3, itu 3-nya tetap berdiri sebagai pangkat 3, X dan Y-nya dikalikan. Jadi X dikali Y jadi XY. Dan 3-nya tetap berdiri sebagai 3. Jadi kalaupun kalian nemuin nih A dikali B kan tetap AB kan hasilnya karena kan nggak tahu besar A besar B. Jadi hasilnya tetap tulis aja XY gitu atau AB atau BZ atau berapa sesuai dengan variabel yang ada, dipangkatkan dengan pangkat yang sama XY pangkat 3 dan koefisiennya baru kalian kalikan nih 4 dikali 2. Ini untuk koefisien nggak berpengaruh ke kalau untuk koefisien tetap berpengaruhnya terhadap operasinya. Jadi 4 dikali 2 kan 8. Terus tadi X pangkat 3 dikali Y pangkat 3 berarti kan X Y pangkat 3. Karena kan 3-nya tetap berdiri sebagai pangkat 3 karena sama dan X dan Y-nya kita kalikan. Jadi hasilnya 8 XY pangkat 3. Gimana, jelas? Jelas. Oke. Ada pertanyaan lain? Kak, Ini dia tulis Ya? nulisnya tuh nggak boleh gini ya. Nggak boleh 8 XY pangkat 3. Karena kalau kayak gini itu dikiranya 8 X pangkat 1 Y pangkat 3. Karena nulisnya harusnya kayak gini nih. Atau kan tulisnya boleh kayak gini. 8 X pangkat 3 Y pangkat 3. Ya, jadi nggak boleh 8 X Y pangkat 3. Karena ini bakal salah definisi. Oke? Ada yang masih bingung nggak nih? Bisa diulang kembali Kak penjelasannya. Yang mana? Yang mana? Yang A tambah B. Yang mana? Yang tentang ini apa yang dalam kurung XY pangkat 3 kenapa bisa begitu? Oh, jadi gini. Kalau misalnya ada kayak gini, dikarenakan variabelnya berbeda, ya, itu nggak bisa nggak bisa dioperasikan. Langsung taruh itu kata-katanya ya, langsung taruh. Jadi misalnya ada 4x pangkat 3 kali 2y pangkat 3, itu langsung kalian taruh aja, langsung x pangkat 3 y pangkat 3. Nah, terus depannya tinggal kalian taruh si koefisiennya, itu 4 kali 2 8. Nah, kenapa aku naruh kayak gini? Karena sama aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada tutup kurung kayak gini, itu nantinya kan juga taruhnya kalikannya sama gitu. X pangkat 3, Y pangkat 3. Bukan Y doang. Itu kalau tutup kurung. Ya. Jadi ini cuman lebih bisa dibilang simplified gitu, apa ya? Penyederhanaan dari yang si bawahnya. Gitu. Ya. Tapi boleh kok kalau kalian jawab yang ini doang juga boleh, sama aja jawabannya. Oke, apakah ada masih bingung? Paham ya? Oke, mantap. Nah, ini nih yang sering banget keluar nih. Gimana, Ki? Ya. Nah, ini kalian nih sebenarnya konsepnya ini sama yang konsep perkalian. Cuman di sini A ditambah B. Kan kalau A ditambah B dipangkatkan 2. Nah, itu bisa kita jabarkan sebagai A plus B dalam kurung dikali A plus B dalam kurung. Jadi, kalau misalnya kalian nemuin nih variabel A plus B atau X plus Y.
kemudian dalam kurung, kemudian dipangkatkan 2, itu berarti bisa kita jabarkan sebagai X plus Y dalam kurung dikali X plus Y dalam kurung. Karena kan bisa kita katakan bahwa kurung pangkat 2 itu sebagai kurung dikali kurung. Dan di dalam kurungnya itu ada variabel. Dan di sini kita pakai konsep rainbow nih, atau pelangi tadi, yang operasi pelangi. Untuk yang ke bawahnya nih, yang kok tiba-tiba bisa ketemu nih, A pangkat 2 ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, dapetnya dari mana tuh? Karena ini kita kalikan pelangi. Jadi A itu harus dipelangikan atau harus nge-catch, apa bahasanya? Harus dikalikan dengan A di seberang dan B di seberang. Jadi nggak boleh A-nya doang. Tapi A-nya yang di kiri itu nggak boleh dikalikan dengan B dalam satu kurungnya yang sama. Jadi bolehnya dikalikan dengan seberangnya dia. Nih, sesuai alur di yang garis yang ini nih, garis rainbow di atas nih, garis pelanginya. Jadi A dikali A kan jadi A kuadrat kan. A dikali A jadi A kuadrat. Kemudian A dikali B jadi AB. Nah, gimana nih Kak yang B-nya nih? Nah, yang B-nya ini tetap konsepnya sama dengan A yang samanya nih. Maksudnya A dalam satu kurungan dia. Tetap dikalikan dengan A dan B-nya yang di seberang. Sesuai dengan alurnya ini nih. Jadi B yang di kiri, yang di kurung kiri, dikalikan dengan A yang di kurung seberang. Jadi AB kan. Mungkin jadinya BA. Cuman kan AB dengan BA kan sama kan. Nah, kemudian B dikali B. B diseberangkan dengan B yang di seberang. Jadi B kuadrat. Nah, aku motongnya dulu sampai sini. Ada yang mau nanya nggak? Karena emang ini mungkin agak dibilang sulit dimengerti untuk awal belajar konsepnya. Ada yang mau ditanyain? Aman ya berarti ya? Nah, lanjut ke yang persamaan atau sama dengan kedua. Di sini kita udah dapat dari yang pelangi ini A kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, di sini kita nih ada nemuin nih, sama nih. AB dengan AB. AB ditambah AB. Kan dia variabelnya sama nih. Sama-sama AB antar kiri dan kanan. Dan di sini koefisiennya sama-sama 1 juga, 1 dan 1. Sedangkan A kuadrat dan B kuadrat kan walaupun pangkatnya sama, tapi variabelnya berbeda. Dan di sini ditambahkan. Kalau misalnya ditambahkan, kalian nggak bisa menambahkan atau nggak bisa mengalihkan si variabelnya. Karena konsep yang tadi di atas, kalau misalnya pangkatnya sama itu hanya boleh dikalikan variabelnya di perkalian. Jadi kalau untuk di pertambahan itu nggak boleh tiba-tiba jadi AB pangkat 2. Harus tetap A kuadrat plus B kuadrat. Bentar. Nah, di sini tadi kan udah disebutin kalau AB dan AB-nya sama kan. Dia sama punya variabel yang sama. Itu bisa kita langsung jumlahkan koefisiennya. Sedangkan variabelnya harus tetap berdiri sebagai variabel awal. Jadi nggak boleh tiba-tiba jadi 2A, 2B. Jadi yang ditambahkan itu hanya koefisiennya. Kan AB dua-duanya punya koefisien 1 dan 1. Yang ketika dijumlahkan hasilnya 2. Dan A kuadratnya ini dan juga B kuadratnya di hasil akhir ya juga tetap berdiri sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi hasil akhirnya ini A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ada yang mau ditanyain nggak nih? Kenapa Tidak ada. 2AB-nya kuadrat? Maaf, kenapa? Kenapa 2AB-nya bukan AB kuadrat? Nah,
Kenapa nggak AB kuadrat? Karena kan ketika dijumlahkan, dia variabelnya harus tetap berdiri sebagai variabel awal. Karena di sini pengoperasiannya ini pertambahan, penjumlahan, bukan perkalian. Di sini penjumlahan, jadi ketika dijumlahkan, variabelnya itu tetap berdiri sebagai variabel awal, sedangkan yang bisa dijumlahkan itu koefisiennya. Jadi variabelnya tetap berdiri sebagai variabel awal karena operasi di sini merupakan operasi penjumlahan. Jadi tidak berpengaruh kepada pangkatnya karena di sini bukan sebagai perkalian konsep operasinya. Gimana, jelas? Jelas. Ada pertanyaan lain? Mungkin kita lanjut ke yang pengurangan ya. A min B kuadrat. Nah, gimana nih kalau misalnya pengurangan? Nah, sebenarnya konsepnya sama dengan A plus B kuadrat yang di atas. Cuman di sini hanya berubah di tandanya aja. Nah, jadi di sini kalian lebih harus teliti. Nah, kenapa harus teliti? Ini sebenarnya konsepnya sama. Sama-sama dipelangikan. A min B dipelangikan dengan A min B yang di sana. Jadi A dipelangikan dengan A dikalikan dengan A. Kemudian A dikalikan dengan min B. Nah, A dikalikan dengan min B jadi apa? Jawaban lain mungkin? Nah, jadi A dikalikan dengan min B itu jadi min AB. Karena kan variabel A dengan B kan berbeda. Nah, tapi di sini tetap bisa kita kalikan. Cuman hasilnya tidak sebagai satu variabel yang mutlak gitu loh. Nggak hanya A doang atau B doang. Jadi di sini sebagai AB. Dan di sini si B-nya ini punya tanda minus. Jadi ketika kita kalikan A dikali min B, jadi min AB. Sedangkan kalau yang di atas kan tadi A dikali B kan karena dua-duanya positif, jadi kan jadi AB kan. Sedangkan di sini kan satunya berbeda tanda. Yang satunya minus nih. Jadi hasilnya itu min AB. Nah, lanjut ke yang min B yang di sebelah kiri nih, pengoperasiannya. Min B dikali A. Min B dikali A, kan dia negatif dikali positif. Negatif dikali positif jadi apa? Negatif. Nah, jadi negatif. Sedangkan AB-nya tetap dikalikan, tetap kita kalikan, cuman sebagai AB. Jadi min AB hasilnya. Karena sebenarnya konsepnya sama dengan A dikali min B. Juga min B dikali dengan A. Karena dia punya sifat yang sama kayak yang dulu kalian pelajarin juga di SD tentang sifat yang tadi pengoperasiannya. Bahwa A dikali min B sama dengan min B dikali A. Karena kan hasilnya dua-duanya sama-sama min AB. Kemudian min B-nya kita kalikan lagi dengan min B yang di seberang. Sesuai alur yang pelangi ini. Min B dikali min B. Negatif dikali negatif. Jadi apa? Positif. Nah, jadi positif. Sedangkan di sini variabelnya sama nih. Sama-sama B. Nah, kalau misalnya variabelnya sama, kan berarti B dikali B kan kita tahu sebagai B kuadrat. Kemudian tadi min dikali min jadi plus. Jadi hasilnya plus B kuadrat. Nih, hasilnya seperti yang udah kalian lihat di yang persamaan keduanya nih. A kuadrat min AB plus B kuadrat. Kemudian min AB dikurang AB. Min AB. Nah, kalau misalnya min ketemu min, tapi tidak di konsep perkalian, di konsep pengurangan kan. Kan dulu kalian udah belajar tentang bilangan bulat ya, pengoperasian bilangan bulat. Bahwa min ketemu min dikurang, itu kan tetap sebagai min kan. Jadi
yang kita operasikan di sini hanya AB-nya aja. AB dengan AB. Berarti kan ada 2 AB kan? 2 AB yang dioperasikan. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa AB min dikurang AB itu jadi min 2AB. Sedangkan A kuadrat dan B kuadrat tetap sebagai A kuadrat plus B kuadrat. Sebenarnya konsepnya tadi yang aku bilang juga sama dengan konsep yang A plus B dipangkatkan 2. Cuman di sini hanya berbeda tanda di yang variabel yang di suku 2AB-nya ini. Yang di atas plus, yang di bawah minus. Nah, dan yang kalau misal kalian ketemu A plus B pangkat 2 atau A min B pangkat 2, hasil akhirnya itu pasti A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat untuk A plus B kuadrat. Berapapun, maksudnya dimanapun kalian temu itu, hasilnya selalu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Sedangkan untuk A min B kuadrat, itu hasilnya selalu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, ada yang mau ditanyain? Tidak ada, Kak. Oke, aman ya berarti ya. Nah, lanjut ke poin ketiga nih. Nah, kalau poin ketiga ini, yang dikurung yang satunya itu positif, yang kurung satunya B-nya itu negatif. Nah, gimana nih kalau misalnya kita nemuin perbedaan tanda? Kan kalau misalnya tadi kan sama-sama plus atau sama-sama minus kan. Sedangkan yang di sini ada perbedaan di tandanya. Nah, di sini sebenarnya konsepnya sama-sama pelangi juga. Jadi bisa kita langsung kalikan aja nih. A dikali A, kemudian A dikali min B, kemudian B dikali A, B dikali min B. Sama dengan A kuadrat min AB plus AB min B kuadrat. Kenapa di sini ada min AB, ada plus AB? Karena A dikali min B itu jadi min AB, sedangkan B dikali A itu jadi AB. Yang ketika kita jumlahkan min AB plus AB jadi habiskan. Jadi 0. Sesuatu dikurang sesuatu. Habis. Yang sisa tinggal A kuadrat min B kuadrat. Karena kan B dikali min B. Jadi AB-nya habis. Karena ada plus AB, ada min AB. Kita operasikan habis. Jadi hasil akhirnya A kuadrat min B kuadrat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Makasih, Kak. Sorry, Kak. Oke. Gimana, ada yang mau bertanyakan? Contoh soal yang mana tuh? Kalau di jam 3. Iya, iya. Oke, mungkin tadi ada yang minta contoh soal, kita kasih satu aja ya contoh soal ya. Misalnya nih ada soal yaitu Kalau di satu dulu ya contoh soal ya, yaitu misalnya berapa nih Ki? Berapa ya? 2x Yang 3 kuadrat 2x. nih. Coba ada yang bisa jawab nggak nih berapa? Kalian coba drilling satu soal. Ada itu berapa jawabannya? Konsepnya kayak yang tadi ya. Konsep hasil akhirnya tadi yang A kuadrat min 2AB plus B. Nih, bisa kamu pakai rumus yang ini. Kalau bisa langsung pakai yang ini juga, bisa pakai yang ini juga gitu. Serah kamu enaknya yang mana. Kalau aku sih lebih suka langsung ini gitu, lebih gampang. Kalau kamu misalnya mau pelan-pelan dari awal juga nggak apa-apa gitu. Ayo, ada yang bisa? Oke, sampai jam 15.05 ya, besok aku jelasin.
Coba ada yang bisa nggak nih? Ayo, ada nggak nih yang bisa? Oke, aku langsung jelasin aja ya. Jadi kalau kayak gini, kalian makan rumus yang bawah aja nih, paling bawah nih. Kalau aku lebih enak yang itu ya. Jadi depan pangkatin 2. Ini pangkat 2 dulu. Berapa? 4x kuadrat. Coba ada bingung nggak sama sini? Tidak. Tidak ya. Nah, setelah itu min 2AB. Nah, min 2AB dari mana? Jadi sebenarnya gini. Semuanya kalian kalikan. Dari 2 min 3 2x. Tapi 2-nya ini tuh bukan sebagai derajat, tapi sebagai perkalian biasa. Jadi bisa dibilang 2 dikali 2x dikali min 3. Ya. 2x 2 nih, 2 dikali 2x dikali min 3. Jadi berapa tuh? Min 12x. Bener nggak? Min 12x ya. Nah, setelah kalian semua kalikan, tinggal kalikan yang belakangnya. Yang ini. Min 3 pangkat 2 berapa? Plus 9. Selesai deh. Simpel kan? Coba ada yang masih bingung nih di sini? Kalau kita akhiri. Apakah ada masih bingung? Atau semua udah paham? Kalau udah paham, bilang paham. 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 Sip, mantap. Oke, jadi tinggal kalian kalikan aja ya. Ikutin rumus yang ini juga bisa, yang manapun juga bisa rumusnya. Oke. Jadi mungkin karena udah jam 3, kita udah 1,5 jam belajar. Mari kita akhiri dengan membaca doa, dengan harapan dimudahkan dan juga apa yang kita pelajari itu bakal bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih atas materinya. Masih kembali. Nanti aku kirim ya filenya di grup ya. Terima kasih nih. Thank you semuanya.